Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast yang saya banggakan, kembali lagi saya hadir dari studio podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Kali ini seperti biasa, bagaimana janji saya akan menampilkan anak-anak berprestasi dari SMA Negeri 15. Dan hari ini, sore ini kita sudah hadir di studio, yaitu Saudara Dapa Ikhwanul Hakim. Ya, selamat sore Dapa. Sore Pak. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, ini baru selesai belajar ya? Iya. Jadi kita belajar dari pagi sampai jam 15 ya kayaknya? Iya, sekitar gitu. Ya, baik. Ini Dapa ini kita undang podcast, saudara-saudara di podcast ini. Beliau tuh sudah menulis sebuah buku. Nah, ini bukunya. Jadi bukunya berjudul apa, Pak? Titik hitam di atas kanvas putih. Titik hitam di atas kanvas putih. Ya. Wah, ini judul ini tentu kan kita mengundang tanya ya kepada penulisnya nih. Dan buku ini ditulis oleh berapa orang? Sekitar 6 orang. 6 orang. Ya. Dan ada Cynthia ya, Aliani Nur Sadrina, kemudian Rapa Rahya Nur Praja, Muhammad Batur Rahman Arif, Rifana Anindya Putri, dan Nabila Davina ya. Iya Pak. Nah, ini menulis buku ini dari program kemarin pesantren literasi ya? Iya Pak, dari program yang kemarin yang sekolah itu. Di bulan Ramadan ya? Iya. Karena kita waktu bulan Ramadan itu fokus kepada pembuatan buku sama hafalan surat. Dan Anda lebih memilih membuat buku ya? Iya Pak. Dan alhamdulillah selesai ya? Iya, alhamdulillah selesai. Jadi di kemarin itu kita bikin program di pesantren itu lebih fokus untuk menghasilkan produk ya? Iya Pak. Oke, baik Bapak, ini sebelumnya Bapak ingin tanya ini, kenapa dikasih judul titik hitam di atas kanvas putih ya Pak? Oke Pak, sebelumnya itu judul ini tuh udah pernah aku buat dulu di SMP. Soalnya dulu pernah ada project kayak membuat buku gitu juga, cuman sebelumnya itu nggak diterbitin Pak. Ya. Dan sebelumnya juga aku udah minta izin dulu nih sama teman-teman aku yang dulu pernah buat cover dan judul itu. Nah terus sekarang tuh di buku ini aku ngembangin lagi jadi sesuai sama cerita yang ada dalam bukunya Pak. Jadi itu keseluruhannya itu tentang suatu kejadian gitu yang membuat sesuatu tuh terasa berkesan gitu Pak. Jadi sesuatu yang kosong tuh ditetesi sebuah tinta yang membuat si kanvas kosong putih itu tuh jadi ada berwarna gitu Pak maksudnya. Jadi titik hitam ini biasanya identik dengan hal-hal yang negatif. Ini enggak? Di sebagian cerita ada yang negatif, mungkin di keseluruhan bukunya itu cerita tentang penyesalan, mungkin ada kesedihan kayak gitu Pak. Jadi pengalaman-pengalaman yang memang menyedihkan gitu, Iya, Pak. dituangkan dalam buku ini ya. Tapi ada pesan moral apa tuh? Dari kalau Anda misalkan teman-teman nih baca buku ini, Iya Pak. bisa Anda promosikan nih kalau membaca tuh bisa dapat pesan moral apa gitu? Mungkin kita tuh harus menghargai sesuatu yang mungkin kita tuh sebelumnya nggak pernah hargai gitu Pak. Jadi nantinya nggak akan menimbulkan rasa sesal, kayak menyesal telah menyia-nyiakan sesuatu itu gitu maksudnya. Oke, jadi kita harus
menghargai hal-hal yang kecil ya. Iya Pak. Nah, Anda sendiri menceritakan apa tuh di sini dari titik hitam itu? Jadi dulu tuh sebelumnya aku pernah ada suatu pertemanan. Nah, Dan real ini pengalaman hidup Anda? ya pertemanan real. Nah terus aku tuh pernah suka sama seseorang gitu Pak. Udah saling suka juga dan sempat berpacaran waktu SMP dulu Pak. Nah, tapi sayangnya aku tuh waktu itu tuh masih mungkin dianggap mungkin terkesan childish. Jadi aku tuh lebih menuangkan waktu-waktu tuh nggak buat pacaran gitu loh Pak, jadi lebih ke jadi ada rasa daya tarik masing-masing lah masih anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak, jadi tapi nggak fokus mungkin kamunya. Iya, jadi lebih kelihatan cuek gitu. Iya betul. Jadi lebih nyaman sendiri gitu, padahal setelah kejadian itu gitu Pak, aku kayak merasa kayak sedikit sedih mungkin kan dulu ya, masa-masa SMP dulu. Kenapa begitu gitu ya? Kenapa begitu? Gitu. Jadi ini dituangkan di situ ya. Dan kemudian ini bisa menyelesaikan ini apa sih kiatnya nih bisa sampai selesai? Motivasinya mungkin ya Pak. Motivasinya itu sebelumnya mungkin dari teman-teman yang lain juga saling memotivasi satu sama lain gitu Pak, biar menyelesaikan bukunya. Terus satu sama lain juga kayak saling membantu. Jadi kayak mungkin ada satu cerita yang mentok nih, langsung dibantu gitu. Kita apa sih kayak ngedirect ide-idenya lagi gitu Pak, dari satu orang ke orang yang lain. Jadi ada kerjasamanya di sini ya, ada gotong royongnya ya. Ada Pak. Kemudian hal yang paling sulit apa tuh dari nulis buku nih? Mungkin balik lagi ke yang tadi Pak, kayak mengembangkan idenya gitu Pak. Kan kita tuh misalnya ada satu kejadian. Kan mungkin kejadian itu kalau kita ingat tuh kan cuma sedikit gitu. Jadi susah dikembangkan dalam sebuah cerita gitu Pak. Kalau misalnya dalam kehidupan real kan mungkin itu kayak bisa langsung diceritakan ke orang-orang, tapi belum tentu kalau dituangkan dalam buku itu semudah itu gitu, semudah yang kita ucapkan gitu Pak. Oke, nah di antara temen yang 6 orang ini, ya, siapa tuh yang paling semangat? Mungkin kalau aku bisa bilang Fatur sih Pak. Fatur ya. Ya karena ceritanya juga based on a true story, jadi Fatur menceritakan juga tentang sama kisah percintaan juga. Jadi kita tuh yang dengar dan lihat ceritanya juga kayak senang dan ikut termotivasi juga gitu Pak, buat terus mengembangkan cerita yang kita buat. Oke, jadi Fatur ini menjadi di dalam tim itu menjadi motivatornya ya. Iya Pak. Dan menginspirasi. Iya. Dia sudah nulis buku juga Fatur, emang punya pengalaman beliau? Oh belum Pak, baru kali ini kayak. Kali ini. Iya. Tapi dia terlihat paling semangat dan. Iya Pak. Oke, rencana Anda mungkin dengan teman-teman gimana nih rasanya Anda sudah bisa menerbitkan satu buku dan buku ini ber-ISBN loh. Kalau ber-ISBN itu berarti tercantum atau terdaftar di Perpustakaan Nasional. Oh iya Pak. Dan itu bisa diakses di web dan nama Anda itu pasti sudah ada tercantum di situ. Nah, bagaimana perasaan Anda nih kalau sudah nulis buku seperti itu, nama Anda sudah tertulis, tertoreh? Syukur alhamdulillah sih Pak, sangat seneng banget ya Pak waktu pertama kali lihat buku cetaknya gitu Pak. Nah, sudah cetak seneng banget gitu, pengen sebenarnya sebelumnya aku udah tunjukin covernya ke orang tua, cuman belum kasih bukunya gitu. Pengen lihat reaksinya gitu. Teman-teman yang lain juga saling seneng juga gitu Pak, lihat bukunya, kayak ada rasa bangga lah sedikit punya produk sebuah buku gitu yang mungkin bisa jadi kenang-kenangan nanti kalau misalnya kita udah lulus dari SMA 15 Bandung. Dan ini kan jadi legasi warisan Anda ya. Iya Pak. Sampai kapanpun buku ini lebih aman dibanding dengan digital. Kalau digital itu mungkin bisa saja ya tersimpan, tapi ketika lupa password, kemudian error atau dan sebagainya rusak, atau kalau di web itu lupa bayar webnya itu hilang datanya. Kalau buku ini insya Allah bisa bertahan lama. Nah, bagaimana tuh orang tua memang sampai sekarang belum dapat bukunya? Oh belum Pak, aku tuh belum ada rencana buat kasih lihat dulu, baru kemarin tuh baru sempet kasih lihat covernya aja Pak. Oh gitu. Iya. Tapi reaksi atau sambutan orang tua gimana? Mama sangat mendukung juga sih Pak, kayak seneng gitu lihat bukunya. Ada rasa bangga juga
Udah beberapa kali beliau sampaikan juga sama saya terutama. Jadi katanya senang deh punya sebuah buku gitu, bisa menghasilkan sebuah buku anak SMA gitu Pak. Kan biasanya mungkin orang-orang Indonesia juga kan jarang banget ya Pak yang dan kita tuh termasuk literasinya rendah kan. Iya, jadi mungkin dengan hadirnya buku ini gitu, hadirnya produk ini orang tua juga ikut termotivasi terus senang gitu, bisa mendukung anaknya buat mungkin nanti di kedepannya menciptakan lebih banyak buku lagi, lebih banyak karya lagi Pak. Dan bukan untuk pribadi menciptakan buku itu, tapi untuk bangsa ini. Iya Pak. Supaya kita lebih dihargai. Iya. Dihargai itu salah satunya adalah kita punya karya-karya tulis. Iya Pak. Jadi ide-ide gagasan kita itu ditulis sehingga nanti dikutip oleh orang, dicari oleh orang. Kemudian Anda di keluarga ada keluarga yang nulis nggak? Mungkin dari kakek kali ya dulu. Kakek Anda guru juga? Bukan, dulu tuh kakek aku tuh pernah kuliah di Belanda. Dan beliau tuh kadang-kadang sering nulis juga Pak. Oke. Ada bukunya memang udah terbit atau gimana? Aku kurang tahu sih Pak, aslinya udah lama soalnya. Tapi kakek dulu memang suka ada meninggalkan catatan dalam bentuk tulisan ya? Dulu ada, cuman sekarang udah mungkin udah nggak tahu kemana Pak ya. Wah, padahal bagus itu. Mungkin tahun berapa ya bisa digali lagi informasinya apa gitu? Bukunya tuh kayak bukan bentuk kayak diterbitin gitu loh Pak ya, kayak cuman catatan-catatan. Iya, karena memang dulu orang Belanda itu yang Bapak baca ya, si orang-orang kayak direktur jenderal, gubernur jenderal itu ketika serah terima jabatan itu serah terima catatan. Nah itu juga mungkin budaya Belandanya sama kakek kamu nurun itu. Iya, nah itu nggak nurun sama budaya kita. Oh iya Pak. Budaya kitanya nonton kan, nguping dan nonton. Makanya di sekolah ini kenapa sih ada literasi? Tujuannya tadi, wah penting sekali literasi itu. Nah ada rencana nggak kalau ingin nulis buku secara pribadi? Kalau untuk sekarang sih belum ya Pak, karena untuk dari idenya sendiri, pencarian idenya juga belum terbesit juga, jadi belum ada dorongan buat bikin buku sendiri. Tapi kalau keinginan itu ada sih. Ada ya. Dan gini, nabung buku, nulis buku itu nabung. Iya Pak. Dan mestinya maka tadi kita harus mengidentifikasi setiap permasalahan, lalu disimpan dalam bentuk catatan-catatan. Tadi kayak kakek kamu tadi, sebetulnya itu. Nah, jadi mulai sekarang tulislah apa yang kamu dengar, kamu rasakan, kamu baca itu di dalam bentuk sebuah tulisan. Apakah disimpan di laptop, apakah disimpan di blog, gitu, seperti itu. Nah, kemudian teman-temanmu nih, iya Pak. Kalau dengan teman-teman, bagaimana nulis buku ini, pengalaman yang kemarin, kesan-kesannya nih, ketika bersama teman, apakah kamu mengerjakannya di mana, jam berapa dan sebagainya, sampai larut malam, ada hambatan-hambatan apa nih ketika menulis buku ini? Kalau hambatan sih pertama tuh lebih ke mengembangkan ide, itu tadi paling utama ya. Terus mungkin dari waktu yang dimiliki setiap orang, orang beda-beda. Kan beda ya Pak ya. Ada yang paling menghambat nih, 6 orang siapa? Mungkin ada yang paling hambat atau paling santai gitu ya? Oh enggak sih Pak, dari kita saling mendukung juga. Oh gitu ya, jadi kompak ya. Jadi kalau misalnya kita mau mulai ngerjain buku tuh, kita nyari tempat, misalnya di salah satu rumah temen aku nih. Nah terus kita tuh ngerjainnya tuh kan waktu kemarin tuh, jadi abis selesai bimbingan itu kan dibimbing sama dulu Pak Dea ya Pak. Pak Dea. Iya, dibimbing sama Pak Dea, terus pulangnya tuh kan sekitar jam 12 ya Pak, atau ya sekitar situ. Kita tuh langsung ngerjain Pak, kayak mungkin kalau ada yang belum beres kita bantuin beres, saling motivasi, udah gitu. Di satu tempat? Iya Pak. Di kafe? Enggak, di rumah teman saya Pak. Oh, di rumah teman. Ya. Sambil disediain makan dan minum di sana. Iya Pak. Terus, jadi kayak ngumpul-ngumpul ya gitu. Iya Pak, sekalian ngobrol-ngobrol juga. Oke. Nah terus sekalian kayak revisi-revisi yang buku cerita yang udah jadi gitu misalnya Pak. Jadi pasnya berapa bulan nih selesai nih buku ini? Kayaknya sekitar 2 minggu deh Pak. Kalau dari ceritanya semua, kalau dari penyelesaian cover itu ditambah 5 hari gitu. Oh, 2 minggu 5 hari, cepat ya berarti ya. Kalau kompak cepat ya. Iya Pak.
Baik, Dea, dan buku ini dijual nggak nih? Sampai sekarang sih saya belum tahu ya Pak, cuman berharap sih bisa dijual Tapi Pak. bisa dijual ini. Iya Pak. Ya minimal ke teman-teman dekat, Iya, kakak ke kakek, untuk menghargai karya anaknya bisa dijual. Iya. Dan ini sudah dipromosikan untuk dijual nih di Shopee-nya Wah, milik keren. SMA Negeri 15 Koperasi. Itu Oh, ada di Shopee. Jadi kalau orang tuanya mau lihat-lihat karya buku anak-anak, Ya. jadi para orang tua kalau mau lihat buku karya anak-anak itu ada di Shopee. Tinggal dicek aja lah, nanti ada anaknya gitu yang nulis buku, jangan lupa dibeli gitu. Iya Pak. Baik, Dapa, ini bincang-bincang yang santai saja, tapi mudah-mudahan ini membawa motivasi kepada Ya, Anda amin. bahwa yang hadir di studio ini adalah tadi semuanya di 15 itu anak-anak cerdas. Iya Pak. Tapi kita tidak bisa menghadirkan semua anak-anak di sini, tapi mengundang kepada seluruh anak-anak yang punya potensi untuk mendiskusikannya di podcast ini. Bapak sangat berharap anak-anak untuk mempromosikannya di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Ya, Pak. bagaimana menurut Anda program literasi ini? Apakah perlu dipertahankan, dilanjutkan, atau cukup satu kali saja gitu? Mungkin kalau dari aku sendiri sih Pak, sangat mendukung program ini gitu Pak. Soalnya mendukung siswa juga buat bikin produk gitu Pak. Jadi sebuah produk yang bisa dikenang, bisa dibanggakan. Nah, terus literasi ini juga harus ditingkatkan gitu Pak. Soalnya biar kayak tadi balik lagi ke yang awal, biar negara Indonesia ini bisa dihargai oleh negara-negara lain gitu Pak. Jadi meningkatkan literasi, menciptakan banyak produk itu kan keren ya Pak nanti. Betul. Jadi kan di internet ketika di search itu nama-nama orang Indonesia tuh banyak, dan produk karya intelektualnya juga banyak. Nanti kita akan jadi rujukan dalam ilmu pengetahuan. Iya Pak. Anda rencana mau lanjut kuliah? Iya Pak. Di mana rencana kuliah Anda? Inginnya sih Pak di ITB, ITB jurusan Teknik Industri. Teknik Industri ya. Oke. Dan Anda jurusan IPA sekarang ya? Iya Pak. Udah persiapan? Persiapan ya cukup lah, udah mulai ada persiapan. Ya. Jadi persiapan harus lahir dan batin. Iya Pak. Batinnya apa yang dipersiapin? Mungkin dari diri aku sendiri kan, kalau misalnya aku tuh salah satu orang yang kurang bisa ngehandle pressure gitu Pak, tekanan. Jadi mungkin kalau dari batin sendiri tuh harus ngebiasain diri dengan situasi di bawah tekanan. Jadi lebih enjoy aja nanti di saat hari H-nya. Ada nggak satu program sekolah yang urusannya dengan batin ya, yang bisa jadikan Anda persiapan? Mungkin dari bimbingan konseling mungkin Pak. Oke, apalagi yang biasa kita lakukan setiap hari? Salat duha. Itu dia. Ayo, Pak. Itu sebetulnya anak-anak harus paham bahwa duha 12 rakaat setiap hari itu adalah persiapan batin kita. Iya Pak. Oke, kalau kamu mau ke ITB, jujur aja nih, duhanya 2 tiap hari belum? Jujur sih Pak, belum. Soalnya saya kalau berangkat sekolah tuh kadang-kadang suka telat. Kesininya. Iya. Oh ya, itu harus diperbaiki dong. Iya Pak. Karena kan orang masuk ITB itu pasti orang terbaik dong. Iya Pak. Dan terbaik di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Iya, Pak. Artinya kalau muslim kan? Iya Muslim. Ya itu, jadi artinya masuk jam berapa? Jam 6.45. Iya, harus stay jam 6.45 di sini. Anda mau masuk ITB loh. Iya Pak. Orang ITB itu bukan orang sembarangan. Mau ke kampus manapun lah. Saya mau masuk kampus ke negeri, ke swasta, pasti itu orang terbaik. Maka Iya, kita harus mempersiapkan diri. Makanya biasakan dari sekarang 6.45. Iya Pak. Nah, nanti duhanya full time 12 rakaat. Iya Pak. 5 waktu full time? Iya alhamdulillah. Oke, 5 waktu full time. Nah, itu persiapan batin. Nanti kan kamu belajar materi kan. Iya Pak. Itu harus kata orang Sunda mah harus masagi itu. Iya Pak. Jadi masagi itu secara spiritual ada persiapan, secara material juga kita persiapan. Benar, Mungkin Pak. itu, dan jangan lupa ya selalu mendoa restu ya orang tua. Jadi nih pada orang tua, kembali lagi saya sampaikan, bersyukur bisa punya anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang sudah produktif, bisa menghasilkan karya. Saya dulu waktu SMA ini
jauh-jauh lah bisa menghasilkan karya ya. Itu baru menciptakan karya itu saya udah guru pada saat masa kerja 12 tahun baru bisa nulis buku. Iya Pak. Anda itu sekarang SMA sudah ngelahirin, sudah loncatan luar biasa itu. Dan mungkin alhamdulillahnya ada programnya gitu Pak. Jadi Betul. untuk memotivasi siswa juga. Itu ya, mudah-mudahan aja ini menjadi motivasi buat teman-teman yang lain ya, adik-adik kelas yang kelas 10 ya, Pak. yang baru masuk nih, anak-anak adik-adik yang Anda tertarik nanti bisa belajar dan ada bisa tanya-tanya ke Dapa dan teman-teman bagaimana sih cara memulai untuk menulis buku ini. Dan tentu ada yang hebat itu adalah guru-guru pembinanya. Ya, terutama Ibu Koordinator, Bu Yanti. Yanti. Terima kasih juga sama semua para pembimbing juga yang udah membimbing sampai akhirnya jadi buku ini. Ya. Keren banget. Ya, tuh Bapak Ibu guru yang membimbing menulis buku, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya karena kecerdasan anak-anak itu pasti di baliknya itu ada kecerdasan guru-gurunya. Dan ini mudah-mudahan menjadi investasi terbesar kita di dunia pendidikan. Ya, karena nanti Dapa akan mewariskan lagi selanjutnya. Iya Pak. Kalau ditakdirkan Dapa nanti jadi guru, Dapa juga sudah punya modal nih. Yang harus digarap serius itu adalah di literasi. Iya Pak. Baik Dapa, itu yang diskusi hari ini mungkin sudah cukup, dan silahkan Dapa pesan-pesan buat teman-teman ke ayah ibu atau apa ingin disampaikan buat teman-teman kelas MIPA 3 khususnya. Semangat terus belajarnya, semangat terus nanti buat UTBK, semoga lancar semua. Amin. Sampai nanti masuk ke PTN impian, dan untuk orang tua sehat-sehat semua ya. Udah sih Pak, semangat guru-guru ya. Semangat juga ya. Terima kasih atas segala bimbingannya. Baik, terima kasih Dapa atas kehadirannya, atas kesempatan, atas waktunya ya, dan maaf mengganggu waktu pulangnya ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Amin. Untuk saling menginspirasi ya, Pak. Dan bukan hanya untuk siswa-siswi SMA Negeri 15. Karena Libel Podcast ini akan diupload di YouTube, kemudian YouTube akan di-share se-Indonesia tuh. Saya punya grup kepala sekolah se-Indonesia, dan biasanya kalau ada produk karya dari sekolah itu kita saling share, saling melihat gitu. Demikian para pemirsa Libel Podcast untuk podcast hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.